Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alkafi. NIM saya 0451836681. Asal UPBJJ Tarakan, jurusan Sistem Informasi. Tugas praktikum 2, keamanan jaringan. Tugas 2. Silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. 1. Pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. 2. Pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN side to side. Panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSI M4404 keamanan jaringan. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan 1. Perkenalan identitas mahasiswa. 2. Langkah-langkah praktek yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. 3. Hasil dan analisa praktek yang dilakukan. 4. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Panduan praktek praktikum konfigurasi NAT overload. Untuk lebih memahami mekanisme penerapan NAT pada praktikum ini, Anda akan melakukan simulasi penerapan NAT jenis overload pada perangkat router menggunakan paket tracer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain: 1. Perangkat lunak paket tracer. 2. File bahan praktek NAT.pkt yang sudah dipersiapkan. Tahap persiapan. Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan: instalasi Cisco Packet Tracer student jika belum terinstall. Kemudian buka file paket tracer NAT.pkt sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Gambar 6. Topologi simulasi NAT. C. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. D. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat di gambar 6. Tabel 5. Tabel alamat IP simulasi firewall menggunakan access list. Nomor 1. Perangkat router R1 at 0/0 dengan alamat 192.168.30.1/24. Selanjutnya router R1 at 0/1, kemudian router R1 S0/1/0. Kedua, router R2 at 0/0 dengan alamat 192.168.30.1/24. Router R2 S0/1/0. Ketiga, PC0 dengan alamat 192.168.30.5/24, seterusnya dan sehingga PC1, PC2, PC3, dan PC4 dengan alamat IP tersebut. Keempat, web server dengan alamat 192.168.20.5/24. FTP server dengan alamat 192.168.20.6/24. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses
web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. F. Melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server http 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Seperti gambar 7 mengakses web server. Seperti ini gambar di PC0 ini. Sini sudah saya siapkan mengakses di PC0, akan tampil seperti ini. Kemudian G, segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt terdapat di web server seperti yang di web server. Segera verifikasi menggunakan netstat. Kemudian H, melalui command prompt pc4 akses ftp 192.168.20.10d. Paket tampilan seperti ini. Lalu I, segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt terdapat web server atau FTP server. Seperti ini. Terlihat pada gambar 10 FTP server diakses oleh host yang berhalaman 192.168.10.7. Kondisi awal pada topologi tersebut adalah 1. Semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192 dan 168.20.10. 2. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. 3. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Tahap konfigurasi skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. A. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server. Tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network
168.30.0. Konfigurasi R1 sebagai berikut. Tahap analisis. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan A melalui browser yang terdapat VC0, VC3, dan VC4, akses web server HTTP 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Segera verifikasi menggunakan delta melalui command prompt yang terdapat di web server. Gambar sebelah verifikasi netstat di web server. Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal 192.168.30.0, sedangkan jika mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah router /sh IP dan NAT trans C. Lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Ya, kita masuk ke analisis verifikasi layanan FTP. 1. Tujuan verifikasi FTP. Tujuan verifikasi pada FTP server adalah untuk melihat alamat foreign address, alamat atau alamat pengakses yang dicatat oleh FTP server melalui perintah netstat setelah diakses oleh PC4. Kedua, hasil verifikasi netstat di FTP server atau gambar 10. Protokol TCP local address 192.168.20.10.2.21, foreign address 198.1.10.2.10.25, state established. 3. Interpretasi hasil. 1. Local address atau FTP server koneksi terjadi pada alamat 192.168.20.10 pada port standar FTP port 21. 2. Foreign address atau pengakses. Alamat yang dikenal oleh FTP server adalah 192.168.10.7
dengan port sumber 1025. Status koneksi established atau terbangun. 4. Analisis terhadap skenario NAT. Skenario diberikan mencakup dua kondisi. Network 192.168.10.0 akses harus melalui NAT overload sehingga server tidak mengenali alamat asli. Melihatnya sebagai 192.168.50.1. Network 192.168.30.0 akses tidak melalui NAT sehingga server mengenali alamat asli, misalnya 192.168.30.x. Asumsi PC4 di network 192.168.10.0. Jika PC4 beralamat 192.168.10.7 dan berada di network yang harus di NAT. Harapan FTP server harusnya melihat foreign address sebagai 192.168.50.1 inside global R1 sama seperti pada layanan web server. Kenyataannya, FTP server melihat foreign address sebagai 192.168.10.7 alamat asli PC4 atau inside lokal. Kesimpulan, koneksi FTP dari OS 192.168.10.7 tidak diterjemahkan NAT oleh router R1. Ini mengindikasi adanya kesalahan atau anomali pada konfigurasi NAT atau pada akses disk yang diterapkan untuk trafik FTP. Kemungkinan besar trafik FTP atau port 21 tidak dicakup oleh konfigurasi NAT yang ada atau router tidak memprosesnya dengan benar sehingga alamat aslinya bocor keluar. B. Asumsi PC4 di network 192.168.30.0 jika PC beralamat 192.168.30.7 dan berada di network yang tidak di NAT. Harapan FTP server harusnya melihat foreign address sebagai 192.168.30.7 alamat asli PC4. Kenyataan gambar 10 FTP server melihat foreign address sebagai 192.168.10.7. Kesimpulan ini menunjukkan adanya kesalahan penulisan alamat di dokumen praktikum. Alamat 192.168.10.7 adalah alamat yang seharusnya berada di jaringan yang di NAT, namun terlihat di server. 5. Perbandingan dengan layanan server. Layanan web server. Layanannya web atau port 80, pengaksesnya PCO. PC0 192.168.10.x, alamat yang dilihat server 192.168.50.1. Kesesuaian dengan skenario sesuai. Mekanisme NAT overload atau PAT. Layanan FTP port 21, pengakses PC4 192.168.10.7, alamat yang dilihat server 192.168.10.7. Kesesuaian dengan skenario tidak sesuai. Mekanisme NAT, alamat asli terlihat tidak di NAT. Kesimpulan akhir, proses NAT overload hanya berhasil diterapkan dengan baik pada layanan web server HTTP //80 di mana semua trafik dari 192.168.10.0 diterjemahkan menjadi 192.168.50.1. Namun pada layanan FTP server port 21, verifikasi menunjukkan bahwa host 192.168.10.7 yang seharusnya di NAT dikenali oleh server dengan alamat aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi FTP dari network
192.168.10.0 gagal diterjemahkan oleh router R1. Praktikum konfigurasi VPN site to site. Untuk lebih memahami teknologi IPsec dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN jenis site to site menggunakan paket tracer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan praktikum ini antara lain: 1. Perangkat lunak paket tracer. 2. File bahan IPsec site to site.pkt yang sudah dipersiapkan. Tahap persiapan: lakukan langkah berikut pada tahap persiapan. A. Instalasi Cisco Packet Tracer Student jika belum terinstall. B. Buka file paket tracer IPsec site to site sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Gambar 12 topologi simulasi IPsec. C. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. D. Berikut daftar alamat dari masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut. Tabel 5.6 tabel alamat IP simulasi IPsec site to site. Nomor 1 perangkat R1 integer G 0 alamat IP 192.168.10.1/24 perang jaringan private dan seterusnya sampai PC1 seperti yang terdapat di tabel 5.6. Pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 sebagai jalur privat. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Tahap pelaksanaan percobaan. Pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec. A. Aktifkan fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Kemudian verifikasi menggunakan perintah R1 show version. Teknologi paket lisensi informasi for modul C 2900. Pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Lakukan hal yang sama pada router 3. B. Konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi berikut. 1. Identifikasi interesting traffic, yaitu paket data memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktek ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN. 2. Konfigurasi parameter ISAK MP PASE 1.
3. Konfigurasi parameter ISAKMP fase 2 R1 config. 4. Konfigurasi crypto map pada interface output interface yang terhubung ke jaringan publik. C. Konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi berikut: identifikasi interesting traffic. Kedua, konfigurasi parameter ISA KMP fase 1 seperti ini. 3. Konfigurasi parameter ISA KMPP fase 2 seperti ini. 4. Konfigurasi crypto map pada interface output interface yang terhubung ke jaringan publik. 3. Verifikasi hasil IPsec. 1. Kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. 2. Verifikasi paket terkirim secara transkripsi menggunakan perintah berikut: R1 show crypto IPsec SA. Seperti ini hasil verifikasi memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan transkripsi, dimana sudah saya siapkan hasilnya seperti ini. Paket telah transkripsi dari 7 paket ini. Simulasi ini melibatkan 3 router R1, R2, R3 dan 2 PC PC0, PC1 untuk mengamankan komunikasi antara 2 jaringan privat melalui jaringan publik. Berikut adalah ringkasan dari langkah-langkah utama yang dijelaskan dalam dokumen tersebut. Tahap persiapan. Tahap ini mencakup persiapan perangkat lunak dan pemahaman topologi jaringan. Perangkat lunak membutuhkan Cisco Packet Tracer, student, dan file simulasi IPsec side to side. Topologi jaringan. Topologi simulasi terdiri dari 3 router R1, R2, R3 yang terhubung secara berurutan dengan PC0 terhubung ke R1 dan PC1 terhubung ke R3. R2 bertindak sebagai router di jaringan publik. Alamat IP. Dokumen menyediakan tabel detail alamat IP untuk setiap interface pada R1, R2, R3, PC0 dan PC1 serta mengidentifikasi mana yang merupakan jaringan privat dan jaringan publik. Jaringan privat 192.168.10.0 di sisi R1 dan 192.168.30.0/24 di sisi R3. Jalur publik 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24 menggunakan alamat IP interface publik pada R1 dan R3 sebagai endpoint VPN. Verifikasi awal memastikan PC0 terdapat menghubungi PC1 menggunakan perintah ping sebelum konfigurasi IPsec untuk memverifikasi konektivitas dasar. Tahap konfigurasi percobaan IPsec. Tahap ini berfokus pada konfigurasi fitur keamanan IPsec pada router R1 dan R3. 1. Aktivasi lisensi keamanan R1 dan R3. Perintah menggunakan lisensi boot modul C2900 teknologi paket security K9 diikuti dengan copy running config startup config dan reload untuk mengaktifkan lisensi teknologi keamanan security K9. Verifikasi menggunakan perintah show version untuk memastikan lisensi keamanan sudah aktif. 2. Konfigurasi IPsec pada R1. Konfigurasi IPsec melibatkan 4 langkah utama. 1. Identifikasi interesting traffic. Tujuan mengidentifikasi paket data mana yang harus dienkripsi dan memicu pembentukan VPN atau tunnel.
Perintah menggunakan akses list 110 untuk mengizinkan lalu lintas dari 192.168.10.0/24 jaringan PC10 menuju 192.168.30.0/24 jaringan PC1. 2. Konfigurasi ISA-KMP base 1 atau IKE. Tujuan membuat kebijakan atau polisi untuk pertukaran kunci autentikasi sistem manajemen kunci otomatis. Perintah menggunakan kripto ISA-KMP polisi 10 untuk mengatur inskripsi AES, autentikasi pre-share, dan grup 2. Kunci dibagikan dengan peer R3. Crypto ISA-KMP key Cisco address 172.16.20.2. 3. Konfigurasi ISA-KMP base 2 IPsec. Tujuan membuat transform set untuk menentukan protokol IPsec ESP-AH dan algoritma inskripsi hashing yang digunakan untuk mengamankan data. Perintah menggunakan crypto IPsec transform set VPN set ISP strip 3DES ISP strip SHA juga mengidentifikasi peer R3 mencocokkan atau match dengan akses list 110. 4. Pemasangan crypto map. Tujuan mengaitkan crypto map ke interface yang terhubung ke jaringan publik yaitu serial 0/0/0. Konfigurasi IPsec pada R3. Langkah-langkah pada R3 sangat mirip dengan R1 tetapi dengan alamat IP source dan destination yang balik pada access list dan alamat peer yang berbeda untuk ISA-KMP base 1 dan base 2. 1. Identifikasi interesting traffic access list 110 mengizinkan lalu lintas dari 192.168.30.0/24 jaringan PC1 menuju 192.168.10.0/24 jaringan PC0. 2. Konfigurasi ISA-KMP base 1 kunci dibagikan dengan peer R1. Crypto ISA-KMP key Cisco address 172.16.10.1. 3. ISA-KMP 2 transform set yang sama digunakan dan CryptoMap diikat ke peer R1. Pemasangan CryptoMap diikat interface public R3 yaitu serial 0/0/1. Tahap verifikasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan VPN tunnel telah terbentuk dan berhasil diinskripsi. 1. Mengirim paket ping dari PC0 ke PC1 untuk memicu interesting traffic dan memaksa R1 dan R3 membentuk tunnel VPN IPsec. 2. Verifikasi inskripsi menggunakan perintah show crypto IPsec SA pada R1. Hasil verifikasi. Dokumen menunjukkan hasil output dari perintah ini menyoroti baris hashtag PKTS encrypt 7, hashtag PKTS encrypt 7, ke hashtag PKTS diges 2.0. Kesimpulan angka ini mengkonfirmasi bahwa 7 paket telah dienkapsulasi dan dienkripsi, menunjukkan bahwa VPN IPsec to site telah berhasil dibentuk dan berfungsi. Ringkasan. 1. Tujuan awal komunikasi aman. Jaringan PC0 192.168.10.024 jaringan PC1 192.168.20.0.24. Tujuan tercapai, PC0 dan PC1 dapat berkomunikasi secara aman melalui terowongan VPN. 2. Status akhir verifikasi IPsec R2. Hasil verifikasi
Parameter PKTS Encaps nilai 7, status berhasil, paket berhasil diinskripsi dan dikirim. PKTS Decaps nilai 7, berhasil, paket berhasil diterima dan didekripsi. Lokal ident nilainya 192.168.255.255.255.0 sesuai dengan jaringan PC1. Parameter remote ident nilai 192.168.255.255.255.0 status sesuai dengan jaringan PC 0. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dari penyampaian tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.